Selamat datang di kelas online Ibu Hamil Puskesmas Majenang 1 pertemuan pertama. Kelas online ini dibuat oleh Bidan Rizkia Nuranisa. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas seputar kehamilan. Yuk kita belajar bersama. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan hamil? Hamil adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim yang diawali dengan pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Lalu terbentuklah kehidupan yang kita sebut dengan janin. Selama masa kehamilan, tubuh ibu akan mengalami perubahan. Bagian tubuh mana saja yang berubah selama kehamilan? Yang pertama, peningkatan berat badan. Normalnya berat badan ibu akan bertambah sekitar 8-16 kg. Hal ini disebabkan oleh peningkatan asupan nutrisi dan pengaruh hormon progesteron yang mengikat air di dalam tubuh. Yang kedua, perubahan pada payudara, di mana puting dan payudara ibu akan menjadi lebih lembut dan berwarna lebih gelap. Payudara juga akan membengkak karena kelenjar air susu akan membesar, dan payudara menyimpan lemak sebagai persiapan untuk menyusui. Yang ketiga, ibu akan mengalami pembesaran perut karena rahim akan terus berkembang disebabkan oleh adanya hormon estrogen. Perubahan yang terakhir adalah perubahan pada tulang belakang. Tulang belakang ibu akan menjadi lebih condong ke depan atau lordosis karena menahan beban pada perut dan payudara. Ibu hamil akan mengalami berbagai keluhan, di antaranya ngidam, mual muntah, dan kram perut. Mual muntah disebabkan karena peningkatan hormon progesteron dan estrogen, biasanya terjadi pada trimester pertama. Mual muntah dapat diatasi dengan makan sedikit tapi sering, hindari bau yang merangsang, hindari makan bumbu banyak, minum teh hangat manis, tunda mengkonsumsi tablet tambah darah. Bisa juga terjadi kram perut. Kram perut biasa terjadi di awal kehamilan karena rahim belum tersangga atau dapat disebabkan karena hubungan seksual. Selain itu bisa juga disebabkan karena kesalahan posisi tubuh ketika ibu akan berdiri dari posisi tidur. Kram perut dapat diatasi dengan istirahat dan relaksasi. Bila kram perut tetap berlanjut, segeralah periksa kehamilan Anda. Keluhan selanjutnya adalah sering buang air kecil. Hal ini terjadi karena peningkatan peredaran darah dan membesarnya kandungan ibu. Ibu harus tetap buang air kecil seperti biasa, menjaga minum, dan juga menjaga kebersihan diri. Keluhan selanjutnya yaitu nyeri pinggang. Nyeri pinggang disebabkan oleh perubahan tulang belakang. Hal ini dapat diringankan dengan berolahraga ringan atau senam hamil, minimal 1 jam. Selain itu, ibu dapat berdiri tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang, tidur miring ke kiri dengan bantal di antara dua kaki, duduk dengan tegangan, hindari duduk atau berdiri terlalu lama ya ibu-ibu. Keluhan selanjutnya yaitu kaki bengkak. Kaki bengkak terjadi karena penimbunan cairan akibat kadar darah terlalu tinggi. Jika terjadi dan disertai dengan nyeri kepala hebat, terdapat protein pada urin, dan tekanan darah ibu tinggi, waspadalah. Ini merupakan tanda-tanda keracunan kehamilan atau biasa disebut dengan preeklamsi. Dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam, segera istirahat dengan kaki diganjal dengan bantal. Selain bengkak, terkadang ibu juga mengeluhkan kram pada kaki. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan mineral dalam tubuh dan kelelahan berkepanjangan. Dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan magnesium, berolahraga, dan mintalah pada suami untuk menarik telapak kaki ibu ke arah tubuh suami, serta menekan kedua lutut ke arah bawah. Selanjutnya yaitu keputihan. Keputihan saat hamil akan bertambah banyak tetapi tidak berwarna. Keputihan dikatakan normal jika tidak terasa gatal, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jangan lupa periksakan diri apabila keputihan terasa gatal, berbau tidak sedap, dan berwarna hijau atau kekuningan. Dan keluhan lain yang biasa dirasakan adalah sembelit. Dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayuran. Terakhir, yang paling sering dirasakan ibu hamil adalah wasir atau ambeien. Hal ini disebabkan karena pembengkakan dan peradangan pada pembuluh darah di sekitar dubur. Karena sembelit atau ukuran janin yang terlalu besar. Cara mengatasinya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air 2 liter sehari, biasakan buang air besar rutin,
lain, hindari mengejan saat buang air besar dan olahraga ringan. Apa saja manfaat makanan yang dikonsumsi ibu hamil? Yang pertama, sebagai kebutuhan energi. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang ketiga, sebagai persiapan pembentukan ASI. Berikut ini merupakan pengaturan gizi pada ibu hamil. Fungsi utama zat gizi bagi tubuh sebagai zat tenaga. Zat tenaga dapat diperoleh ibu dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, umbi-umbian, jagung, dan makanan yang mengandung banyak tepung seperti roti. Selanjutnya, sebagai zat pengatur diperoleh apabila ibu mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Yang terakhir, sebagai zat pembangun. Dan pembangun dapat diperoleh dari makanan berlemak dan tinggi protein seperti kacang-kacangan dan protein. Samping ini merupakan contoh isi piring ideal untuk setiap makan. Bisa dilihat ya ibu-ibu, konsumsi dari masing-masing porsi yang dibutuhkan. Jangan lupa sebelum makan dan sesudah makan harus cuci tangan, pakai sabun, dan seimbangkan juga dengan mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas serta aktivitas fisik minimal 30 menit. Penting hukumnya bagi ibu untuk melakukan perawatan selama kehamilan. Segeralah pergi ke dokter atau bidan. Idealnya pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali. Namun, dikarenakan adanya resiko penularan COVID-19 dan mengingat ibu hamil merupakan salah satu populasi rentan, kunjungan kehamilan dapat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali kunjungan segera setelah mengetahui hamil dan 1 kali kunjungan saat trimester ketiga, yaitu 1 bulan sebelum hari perkiraan lahir. Bagaimana dengan trimester kedua? Pemeriksaan pada semester kedua dapat dilakukan secara daring melalui WhatsApp grup kelas online dan program konsultasi offline dengan temu janji dengan bidan. Bagaimana ibu hamil dapat melindungi diri dari COVID-19? Dengan cara-cara ini, ibu dapat meminimalisir risiko terinfeksi seperti mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1-2 meter, terutama dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga kebersihan pernapasan sebisa mungkin, tetap berada di rumah atau bekerja di rumah, hindari ruang tertutup dengan ventilasi buruk. Segeralah mencari pertolongan medis jika timbul gejala demam, batuk, atau kesulitan nafas. Jangan lupa patuhi protokol VDZ, ventilasi, durasi, dan jarak. Maksudnya adalah hindari berada di ruangan tertutup atau ruangan yang ventilasi buruk dalam durasi lama dan interaksi jarak dekat dengan orang lain dalam satu rumah. Bila sudah tiba saatnya untuk kontrol kehamilan di fasilitas kesehatan, maka saat kunjungan ibu akan diukur tinggi badan, diukur berat badan, akan diukur lingkar lengan atas, diukur tekanan darah, dan diukur tinggi puncak rahimnya. Selanjutnya, ibu akan mendapat tablet tambah darah yang diminum 1 kali sehari, dilakukan imunisasi tetanus atau TT, dengan terlebih dahulu di-screening oleh petugas kesehatan. Penting untuk mengajak berbicara bayi dan mengelus perut ibu selama kehamilan, terutama saat usia kehamilan lebih dari 4 bulan. Butuh kesiapan psikologis dari ibu dan suami, supaya siap menjadi orang tua, termasuk mendidik dan mengasuh anak. Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah saat hamil boleh melakukan hubungan suami istri? Jawabannya adalah boleh. Boleh dilakukan jika tidak ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibu memiliki riwayat keguguran sehingga harus berhati-hati. Yang kedua, ibu memiliki riwayat perdarahan pada awal kehamilan. Yang ketiga, hamil dengan plasenta menutupi jalan lahir. Yang keempat, hamil dengan penyakit penyerta seperti jantung dan asma. Perlu diingat, hubungan suami istri dapat menyebabkan kelahiran yang terjadi karena hormon progesteron dalam sperma sehingga terjadi kontraksi. Jagalah kebersihan sebelum dan sesudah hubungan untuk mencegah terjadinya infeksi. Ada beberapa hal yang harus dihindari ibu hamil selama kehamilannya, yaitu jangan bekerja terlalu berat sehingga kelelahan, jangan merokok atau hindari terpapar asap rokok, dilarang minum soda, alkohol, atau jamu, jangan terlentang lebih dari 10 menit saat hamil tua. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan tanpa resep dokter. Ibu hamil juga jangan sampai stres berlebihan karena ibu hamil harus selalu bahagia. Menjelang persalinan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu. Yang pertama yaitu ibu hamil harus memeriksakan rutin kehamilannya ke bidan atau dokter dengan didampingi oleh suami serta keluarga.
Persiapkan tabungan untuk biaya persalinan, mempersiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat mendekati proses persalinan. Ibu harus merencanakan melahirkan di fasilitas kesehatan agar ditolong oleh tenaga medis yang kompeten. Tempel stiker P4K di depan rumah. Jangan lupa siapkan dokumen dan perlengkapan ibu dan bayi yang dibutuhkan saat proses persalinan. Sekian kelas online pada pertemuan pertama ini. Jagalah kesehatanmu, jagalah nutrisi makanan, karena pertumbuhan bayi tergantung pada kesehatan masa kehamilan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.